Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk minggu depan ya, dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025. Dari segi fundamental yang akan menjadi fokus itu untuk hari Senin ya, itu ada hari libur dari Cina dan Selandia Baru atau NZD ya. Tapi malamnya itu ada indeks manajer pembelian, diperkirakan sih akan ada peningkatan. Dari ISM ini juga perkiraannya masih tetap, cuman sih intinya kalau misalkan kedua data tersebut itu nanti rilisnya di atas 50, ini positif untuk indeks dolar. Kemudian Selasanya ada pidato dari Powell ya, ini juga penting, ini juga ngedorong volatility, kemungkinan di market akan tinggi, dan malamnya itu ada JLOT yang akan dirilis. Untuk Rabunya ADP dan indeks manajer pembelian dari segi jasa juga akan dirilis, perkiraannya sih meningkat. Kemudian Kanada akan rilis suku bunga, kemudian non manufaktur ISM ini juga diperkirakan meningkat ya. Jadi untuk hari Senin sampai dengan Rabu itu dari segi fundamentalnya atau dari segi kalender ekonomi, perkiraan sih data-data yang akan dirilis dari segi Amerika itu akan meningkat, jadi hati-hati. Kemudian zona euro di Kamis itu akan rilis suku bunga juga, diperkirakan akan ada pemangkasan ya, jadi padat banget untuk minggu ini. Dan terakhir puncaknya adalah NFP, di mana rata-rata pendapatan per jam diperkirakan akan ada peningkatan. Untuk NFP-nya sendiri itu diperkirakan ada penurunan, penambahannya sekitar 130, yang sebelumnya 177.000. Cuman hati-hati, data yang sebelumnya ini sangat rawan direvisi. Tingkat pengangguran diperkirakan tetap. Jadi untuk hari Jumat saat NFP dirilis, jangan hanya liatin merah atau hijaunya, tapi bandingkan dengan data yang sebelumnya apakah di atas daripada data tersebut, dan khusus untuk tingkat pengangguran apakah di bawahnya. Misalkan ada peningkatan dan tingkat pengangguran yang ada di sini ada penurunan, tentunya ini akan ngedorong positif untuk indeks dolar. Begitu juga dengan sebaliknya, misalkan kedua data yang NFP rilis nanti misalkan negatif atau di bawah daripada data yang sebelumnya, dan tingkat penganggurannya ini nanti meningkat, ini negatif untuk indeks dolar, bisa melemah lebih lanjut ya. Jadi kesimpulannya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu kemungkinan volatility tinggi dari segi data positif untuk perkiraannya, tetapi hati-hati dari pidato Powell ya. Kemudian hari Jumatnya ini puncak daripada volatility di market, kemungkinan akan sangat besar. Selanjutnya masuk ke teknikalnya, kita bacain dulu dari segi indeks dolarnya. Untuk level area SRP ini sudah saya tarik. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, batasan pantau over 1 minggu ke depan, resisten 3 102, resisten 4 102.54. Kemudian resisten 2-nya 101.15, kemudian resisten pertama itu 100.23. Kemudian zona pantau yang pertama adalah blok hijau. Selama untuk indeks dolar belum mampu break di area blok hijau di atas level area tersebut, waspadai potensi sideways terlebih dahulu. Ini untuk batasan atas. Zona tengah atau sebagai pivotnya 99.61, batas atas pivot 99.84, batas bawah pivot 99.38. Support pertama 99, kemudian history low minggu yang sebelumnya 98.700 dengan batas konfirmasinya berada di 98.54. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini, selama indeks dolar bergerak di antara ring area blok orange bagian bawah dan blok hijau bagian atas, masih belum akan ada tren. Jadi waspadai volatility di antara orange dan hijau ini lumayan lebar ya. Kemudian untuk open market berada di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kunci untuk minggu depan pantau blok orange 98.54. Selama indeks dolar tidak mampu turun di bawah level area tersebut, waspadai potensi pullback kembali ke atas, tapi ringnya terbatas. Fokusnya sementara 100.700 terlebih dahulu. Misalkan mampu terlewati atau daily close sudah ada candle yang tutup di atas level area tersebut, baru ada peluang kemungkinan next target selanjutnya resisten kedua. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar minggu depan adalah selama blok orange bagian bawah ini belum di break, waspadai potensi recovery atau menguat kembali arah atas. Selanjutnya dari segi gold, pergerakan untuk gold flashback sedikit untuk minggu yang sebelumnya. Swing kemarin adalah cari ancang-ancang setup sell, harusnya sih udah TP sekitar 850 sampai dengan 860 pip.
Kemudian untuk open market itu berada di atasnya resisten pertama. Harga turun kurang lebihnya mendekati level area zona tengah atau sebagai pivot, ada rejeksi, ketahan di level area minor, melanjutkan turun ke bawah, membuat konfirmasi koreksi ke atas, kedua kalinya ketahan di level area minor, dan harga ini balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot. Jadi untuk minggu yang sebelumnya, gold sebenarnya ini kategorinya kalau saya lihatin adalah masih sideways ya, cuman ring area sideways-nya itu besar di atas 1000 pip. Dikarenakan untuk level area SRP weekly dan monthly ini sudah berakhir semua, jadi kita masuk dulu dari segi monthly-nya ya, karena ada level baru kembali untuk menentukan pergerakan 1 bulan ke depan. Untuk monthly sendiri, yang berlaku sampai dengan nanti tanggal 30 Juni 2025 ya, misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya, batasan pantok over, resisten 3 dan 4 itu memang ada harga mendekati 3.700 sampai dengan 3.775, cuman skip terlebih dahulu. Resisten keduanya berada di 3539, resisten pertama 3382, kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di 3278 dengan batas atas pivot 3317, batas bawah pivot 3238. Harga open market di bulan depan ini diawali di zona tengah atau sebagai pivotnya, jadi hati-hati potensi sideways terlebih dahulu. Support pertama 3173, support 2 3016, batas pantok overnya sebagai support 3 dan 4 2858 sampai dengan 2780, sementara sih saya skip terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah 1 bulan ke depan, sementara fokusnya adalah di 3016 terlebih dahulu. Nanti kita akan padukan dengan SRP weekly-nya. Tetapi kalaupun ada kenaikan, kurang lebih tidak jauh-jauh di antara 3540 terlebih dahulu ya sebagai resisten kedua. Jadi normal pergerakan market itu rata-rata kalau misalkan ada penguatan, normalnya resisten kedua. Kalau misalkan ada pelemahan, itu berada di support kedua. Misalkan melewati di antara R2 atau support 2, kategorinya sudah ekstrim ya. Karena untuk open market bulan depan di zona tengah, jadi kita ambil terlebih dahulu batasan pantok over maksimal 1 bulan ke depan. Resisten 2, kalaupun ada penurunan, sementara support kedua weekly terlebih dahulu. Kalau misalkan saya padukan dengan level area SRP weekly untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan, misalkan saya tarik low sampai dengan high-nya, kurang lebihnya sebagai batasan pantok over 1 minggu ke depan ini, kita lihatin dari segi time frame 4-nya, di mana resisten 3 dan 4 itu jatuh di 3450, resisten 4 itu jatuh di 3477 atau zona yang saya blok biru bagian atas. Jadi kalau misalkan volatility tinggi, penguatan gold misalkan terjadi, batas pantok over 1 minggu ke depan, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu, ekstrim berada di 3450 sampai dengan 3477. Tetapi hati-hati, ada beberapa level area yang menumpuk di minggu depan ini, di mana level minor ketemu dengan batas atas pivot punyanya monthly 3426 sampai dengan 3435. Support 2 weekly itu jatuh di kisaran level area 3394 sampai dengan 3398 atau zona yang saya blok biru ini perlu diwaspadai ya. Jadi kalaupun ada kenaikan ekstrim 1 minggu ke depan ini, resisten 3 dan 4 sementara saya skip terlebih dahulu, tetapi fokusnya di resisten kedua weekly ada harga 3394 sampai dengan 3398. Tapi hati-hati, resisten pertama monthly jatuh di 3382. Jadi kategorinya adalah 3 level area yang berdekatan yang akan menjadi fokus 1 minggu ke depan misalkan gold ada kenaikan. Kemudian history high di minggu yang sebelumnya sampai dengan batas konfirmasi atas itu adalah zona yang saya blok hijau, di mana ada harga 3357 sampai dengan 3366. Jadi fokusnya karena harga ini berada di zona tengah atau sebagai pivotnya, kalaupun ada kenaikan secara ekstrim, zona blok hijau ini yang akan menjadi zona pantau terdekatnya. Resisten kedua 3338, zona tengah atau sebagai pivot weekly itu jatuh di kisaran 3301 mendekati level Psycho-Price level yang berada di 3300 atau zona yang saya blok abu-abu. Batas bawah pivot 3287, batas atas pivot berada di 3315. Kemudian support pertama 3264, support kedua itu jatuh di 3208 sampai dengan 3204. Jadi zona blok biru bagian bawah ini adalah batasan pantau over sementara untuk 1 minggu ke depan. Misalkan ada pelemahan dari segi gold untuk koreksi sebelum naik lebih tinggi kembali. Meskipun ada support 3 sampai dengan support 4 yang jatuh di 3152 sampai dengan 3124, sementara saya skip dulu. Jadi untuk batasan area 1 minggu ke depan, kesimpulannya adalah misalkan ada kenaikan gold kurang lebih resisten 2 3395, tetapi kalau ada pelemahan atau koreksi terlebih dahulu, fokusnya adalah di 3204 maksimum sebagai support 2. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, dikarenakan untuk open market minggu depan itu diawali dari zona tengah atau sebagai pivotnya antara 3287 batas bawah pivot. Jadi hati-hati, kunci penurunan lebih lanjut itu berada di kisaran zona yang saya blok orange bagian bawah 3236. Ini adalah sebagai konfirmasi. Misalkan ada daily close yang mampu tutup body candle-nya di bawahnya 3236, baru ada peluang arah support 2. Ini ringnya besar. Kemudian
terdekatnya support pertama ini berada di kisaran 3264. Jadi untuk open market itu kan berada di 3287. Ada dua batasan terdekat bagian bawah, 3277 atau 3278 sampai dengan 3264 ini yang akan menjadi fokus terdekat untuk minggu depan ini ya. Jadi untuk zona pantaunya satu minggu ke depan ini sementara saya fokusnya antara support 2 kalaupun ada pelemahan, kalau ada penguatan adalah di resisten 2. Tetapi untuk day trade-nya pantau aja di level-level area SRP penting yang ada di sini. Cuman untuk planning saya lebih prepare adalah persiapan untuk cari ancang-ancang, swingnya adalah buy. Akan saya pantau terlebih dahulu di antara level-level berikut, tetapi untuk zona utamanya ada di zona yang saya blok orange di sini ya. Ini untuk planning buy-nya. Kalau misalkan gagal, secara otomatis swing buy itu akan ada di sedekat mungkin di kisaran 3208 sampai dengan 3204. Memanfaatkan momen tersebut untuk menunggu swing buy terjadi, ya tidak menutup kemungkinan nanti untuk planning day trade-nya akan ada sell, tetapi pantau terlebih dahulu sebagai kunci terdekat itu berada di antara 3315 sampai dengan 3317. Selama minimal H4-nya harga masih belum mampu tutup di atas level area tersebut, saya lebih prepare adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell, pantau di antara zona tengah atau sebagai pivot untuk konfirmasi reversalnya ya. Kurang lebihnya untuk planning sell satu minggu ke depan ini sementara saya taruh dulu di zona tengah atau sebagai pivotnya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalaupun ada gap atas open marketnya ini akan bergeser sedikit ke 3315 di bawah level area tersebut. Mana yang valid nanti tergantung kondisi market, open market besok di hari Senin ya. Kalau misalkan dapat harga di zona tengah atau sebagai pivot, ruang gerak untuk stop loss-nya antara 250 sampai dengan 275 pip. Tetapi dari segi target untuk TP-nya, saya lebih prepare adalah 375 pip yang berada di support pertama, maksimum berada sedekat mungkin dengan history low minggu yang sebelumnya yang berada di 3245. Baru nanti kita cek di sini akankah ada reaksi reversal atau tidak. Misalkan ada, ya tidak menutup kemungkinan swing buy satu minggu ke depan akan ada. Zona pertama berada di antara 3245 sampai dengan 3238. Zona keduanya 3208 sampai dengan 3204 ya. Sementara sambil menunggu swing buy untuk satu minggu ke depan, saya lebih prepare day trade coba cari ancang-ancang setup sell selama level kunci 3317 ini masih belum di break. Tetapi kalau sudah di break ya secara otomatis planning day trade sell akan ke switch untuk cari ancang-ancang setup buy. Target 3357 terdekatnya. Misalkan untuk level area SRP untuk pergerakan satu minggu ke depan, kalau mau dicatat ya monggo silakan, tapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin pergerakan satu minggu ke depan ya. Untuk posisi harga saat ini itu penurunannya itu ketahan di level area support pertama weekly dan ada reaksi ketika menyentuh harga atau level tersebut ya. Dan ini masih belum ada kejelasan. Misalkan untuk hari ini support pertama ini aman, body candle-nya tidak mampu tutup di bawahnya 104.000, ini waspadai potensi arah zona tengah atau sebagai pivot ini untuk day trade-nya. Tetapi untuk swing satu minggu ke depan, sementara ini saya hapus dulu, kita masuk dari segi time frame weekly-nya. Untuk penutupan market ini masih belum ada ya, jadi untuk minggu ini masih jalan terus, impulsif bearish-nya juga kelihatan. Sementara saya taruh dulu di kisaran low yang saat ini, tetapi kalau misalkan hari ini low-nya di break ke bawah dan membuat low baru untuk besoknya, secara otomatis level area SRP ini akan berubah kembali. Dikarenakan untuk harga ini ada dorongan sedikit ke atas, jadi untuk terdekatnya itu saya taruh di sini dulu sebagai acuan minggu depan. Kalau misalkan ada perubahan nanti untuk outlook-nya akan saya revisi di update selanjutnya ya kurang lebih. Kemudian kita lihatin dari segi time frame H4-nya. Kalau kita lihatin untuk H4-nya level kuncinya untuk penurunan lebih lanjut Bitcoin harus mampu break terlebih dahulu di zona block orange. 102.500 ini yang akan menjadi penentunya. Misalkan minggu ini bertahan, ini ada peluang kemungkinan dia akan sideways dan ring area sideways-nya waspadai zona tengah atau sebagai pivot yang jatuh di 106 sampai dengan 107.900 ya. Jadi ada peluang Bitcoin kemungkinan akan sedikit ada dorongan ke atas, tapi sebagai kuncinya 102.500 harus aman. Daily close tidak boleh tutup di bawah level area tersebut untuk body candle-nya, baru ada peluang kemungkinan dia akan kembali ke zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 102.500, yang akan menjadi zona pantau selanjutnya adalah di support kedua weekly yang jatuh di 100.300-an sampai dengan 100.600-an kurang lebih, atau zona yang saya blok biru bagian bawah ini adalah planning swing buy Bitcoin untuk minggu ini ya. Jadi ada dua planning sebenarnya khusus untuk swing Bitcoin minggu ini, pantau di antara blok orange atau blok biru bagian bawah. Tetapi untuk day trade-nya selama level kunci ini aman, saya lebih prepare adalah cari ancang-ancang setup buy dengan target terdekatnya berada di 106 ribuan lah kurang lebih. Untuk level area SRP kalau misalkan mau dicatat monggo silahkan, tapi untuk batasan pantau over minggu depan ini memang ada 117.000, tetapi saya tidak fokus ke sana. 109.500 ini yang akan menjadi zona pantau maksimum satu minggu ke depan misalkan ada kenaikan dari segi Bitcoin ya, tapi masih agak berat. Jadi pantau aja dulu di zona tengah atau sebagai pivot.
untuk hari ini sampai dengan besok nanti di hari Senin. Tetapi kalaupun ada penurunan, gambaran saya tidak jauh-jauh di level area 100.300-an. Selanjutnya adalah untuk GBP USD dari segi time frame 4, level area SRP sudah saya tarik, di mana batasan pantau over R3-nya 1.3741 sampai dengan 1.3786 sebagai resisten 4, kemudian resisten 2 1.36500-an. Resisten pertama 1.3563, zona tengah atau sebagai pivotnya 1.3500, batas atas 1.3526 dan batas bawah 1.3418. Open market itu nempel di area support pertama weekly, jadi hati-hati di 1.3444. Support kedua weekly 1.3348, batas pantau over misalkan ekstrim ke dorong ke bawah, ada harga 1.3266 sampai dengan 1.3221. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, dikarenakan open market untuk 1 minggu ke depan ini diawali di level area support pertama weekly, jadi kunci kenaikan GBP USD 1 minggu ke depan berada di batas atas pivot 1.3526. Selama harga level tersebut masih belum di break minimal H4 body candle, masih belum ada penutupan di atas level area tersebut, waspadai potensi arah bawah yang akan menjadi target terdekat swing 1 minggu ke depan itu berada di support kedua weekly. Jadi untuk GBP USD 1 minggu ke depan ini saya lebih prepare adalah wait and see untuk cari ancang-ancang setup sell dengan level kuncinya yang berada di 1.3526 ini aman, tidak di break ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell, tapi hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya, bisa jadi break support pertama, koreksi ke atas, baru melanjutkan perjalanan ke bawah. Kalau misalkan dapat di area zona tengah atau sebagai pivot, entah di antara 1.3481 atau 1.3508, jadi hati-hati untuk ideal jarak stop loss karena volatility tinggi, 45 pip swing 1 minggu ke depan, TP pertama 98 pip, TP kedua maksimum masih ada ruang sekitar 140 pip ya, tapi ini bisa bergeser, nanti tergantung konfirmasi pembalikan arah ada di mana. Kalau misalkan di bawah, ya tentunya jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 50 pip, sementara saya taruh sedikit di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD swing 1 minggu ke depan adalah cari ancang-ancang setup sell. Day trade ya tidak menutup kemungkinan buy, akan ada buy, tapi pantau di level-level area SRP penting yang ada di sini. Misalkan nanti ada perubahan planning ya akan saya update di video lanjutan. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD dari segi time frame 4-nya level area SRP ini sudah saya tarik. Batas pantau over bagian atas itu ada level area 1.1600 sebagai siku price levelnya sampai dengan 1.1644. Kemudian resisten kedua itu jatuh di kisaran 1.1488 sampai dengan 1.1496. Kemudian untuk resisten pertamanya jatuh di kisaran 1.1383, history high minggu yang sebelumnya itu jatuh di kisaran 1.1418. Zona tengah atau sebagai pivotnya itu kurang lebih di 1.1314 dengan batas atas pivot berada di kisaran 1.13400 dan batas bawah pivot 1.1288. Open market itu berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, kunci kenaikannya berada di 1.1435. Selama 1 minggu ke depan Euro USD tidak mampu maintain di atas level area tersebut, waspadai arah support pertama terlebih dahulu sampai dengan batas pantau overnya misalkan ada ekstrim penurunan. Saya lebih prepare support kedua ini yang akan menjadi target misalkan ekstrim ke dorong ke bawah, blok biru bagian bawah 1.11400 sampai dengan 1.1132. Dikarenakan untuk open market Euro USD 1 minggu ke depan ini diawali di batas atas pivot, hati-hati di resisten pertama. Jadi kunci jangka pendek berada di resisten pertama. Selama harga tidak mampu maintain di atas level area tersebut, saya lebih prepare adalah cari ancang-ancang setup sell dengan jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 30 pip. Tetapi dari segi TP-nya berada di support pertama, ruang gerak sekitar 135 pip, TP kedua maksimum itu ruang gerak sekitar 185 pip, kurang lebih ya. Ini misalkan harga kalaupun ada kenaikan di reject di level area resisten pertama, tetapi kalau misalkan 12 tentunya sebagai level kunci 1 minggu ke depan pantau 1.1436 lah kurang lebih ada di sini. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah misalkan ada, dan misalkan daily close tidak mampu tutup di atas level area tersebut, bisa jadi swing sell akan sedikit geser ke atas dengan jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 40 pip, tetapi dari segi target untuk TP-nya ruang gerak sekitar TP pertama di batas bawah pivot 130 pip, TP kedua sama ruang gerak sekitar 225 pip yang berada di 1.1192 ya. Misalkan untuk level area SRP mau dicatat untuk planning 1 minggu ke depan ya monggo silahkan. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD kecenderungan sih ini flat atau sideways diawali dari tanggal 16 April kemarin. Dari segi level area SRP ini sudah saya tarik, batas pantau over misalkan ada pelemahan itu di support 3 sampai dengan support 4, 0.6298 sampai dengan 0.62
0.6365. Support kedua weekly itu jatuh di kisaran 0.6358 atau zona yang saya blok biru atasnya yang ada di sini. Kemudian konfirmasinya itu berada di 0.6395 atau zona yang saya blok oranye bagian bawah di sini adalah penentu apakah untuk AUD/USD 1 minggu ke depan ini akan mengerjakan level area support kunci di blok oranye. Kemudian untuk pivotnya berada di kisaran 0.6472 atau zona yang saya blok abu-abu bagian atas. 0.6488 bagian bawah adalah 0.6455. Jadi kuncinya untuk AUD/USD 1 minggu ke depan itu berada di kisaran 0.6488. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, saya lebih prefer mempertahankan kembali untuk cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan break di batas atas pivot, ringnya pun terbatas karena resisten pertama weekly itu jatuh di kisaran blok hijau 0.6515 sampai dengan 0.6537. Jadi kalau misalkan break batas atas pivot, ringnya pun terbatas. Planning saya lebih prefer adalah cari ancang-ancang setup sell. Ada dua setup, tetapi saya buat fleksibel terlebih dahulu. Bisa jadi swing sell 1 minggu ke depan itu berada di batas bawah pivot, atau misalkan di break itu kegeser di zona tengah atau sebagai pivot. Dengan kuncinya daily close tidak boleh tutup di atasnya 0.6488. Saya lebih prefer adalah konfirmasi pembalikan arah untuk cari ancang-ancang setup sell dengan jarak stop loss 35 pip. TP pertama ruang gerak sekitar 70-an pip, TP kedua maksimum ruang gerak sekitar 100 sampai dengan 105 pip. Jadi kunci kenaikannya 0.6488 di sini ya. Kesimpulannya sih AUD/USD tetap cari ancang-ancang setup sell selama daily close-nya atau minimal H4 tidak ada body candle yang mampu tutup di atasnya 0.6488. Kemudian untuk USD CAD, untuk level area SRP pergerakan 1 minggu ke depan ini juga sudah saya tarik batas pantau over. Misalkan ada penurunan ke bawah itu support 3 sampai dengan support 4 adalah zona yang saya blok biru 1.3539 sampai dengan 1.3495. Support keduanya 1.36200-an blok biru bagian bawah di sini ya. Ini kurang lebih misalkan ada ekstrim turun, tetapi saya ragu kalaupun ini turun ke bawah ya, karena ada reaksi ketika mendekati support pertama. Jadi batasan pantau over misalkan ekstrim kedorong ke bawah, sementara saya fokusnya 1 minggu ke depan adalah sebelum NFP blok oranye ini bisa jadi tidak jauh-jauh di antara level area tersebut. Support pertama 1.3714, zona tengah atau sebagai pivotnya itu kurang lebih adalah zona yang saya blok abu-abu, kurang lebihnya 1.3773. Resisten pertama jatuh di 1.3416. Kemudian batas pantaunya misalkan ada kenaikan kembali untuk USD CAD adalah pantau yang pertama adalah blok hijau bagian atas 1.38600 sampai dengan 1.3875. Tetapi pergerakannya saya lebih prefer adalah 1 minggu ke depan cari ancang-ancang setup buy dengan target maksimum berada di resisten 2, R3 dan R4 1.4007 sampai dengan 1.4051, sementara saya skip terlebih dahulu. Kemudian planning buy itu kemungkinan akan terjadi selama level kunci 1.36700 aman, daily close tidak ada penutupan di bawah level area tersebut. Ada dua referensi. Referensi pertama di atasnya blok oranye di sini dengan jarak untuk stop loss ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip. TP pertama resisten 1.3831 145 pip. TP kedua maksimum berada di resisten kedua 230-an pip ya. Ini planning yang pertama. Kemudian planning yang kedua, kalau misalkan gagal mencapai blok oranye, sama baik cari sedekat mungkin di level area support pertama. Setelah ada konfirmasi pembalikan arah, tentunya planning buy akan ada di kisaran level tersebut, tetapi agak lebar jarak stop lossnya 40 pip. Dari segi target TP-nya, resisten pertama 115 pip, TP kedua sama, ruang gerak sekitar 200 pip yang berada di resisten kedua. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss 1 minggu ke depan, batas pantau overnya ini juga sudah saya buat, di mana support 3 dan support 4 itu jatuh di 0.8013 sampai dengan 0.8053. Support kedua itu jatuh di kisaran level area 0.8127, tetapi saya masih ragu, terkecuali data NFP negatif banget, kemungkinan akan dicapai untuk support 2. Tetapi kalau misalkan flat-flat aja, minggu depan kemungkinan tidak akan mencapai level area tersebut. Tetapi saya lebih prepare batasan pantau over, misalkan Swiss kedorong ke bawah adalah di zona blok oranye terlebih dahulu ya. Ini misalkan ekstrim kedorong ke bawah. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 0.8247 ini batas bawah pivot. Batas atas pivot 0.8267 dan pivot itu sendiri itu berada di 0.8267 atau zona yang saya blok abu-abu. Misalkan untuk USD Swiss ada kenaikan kembali, yang akan menjadi antisipasi target pertama adalah zona yang saya blok biru bagian atas. Ini yang pertama untuk
target pertama nanti ya untuk planning buy-nya. Kemudian planning buy yang kedua untuk TP2-nya itu berada di resisten 2 0.8400. Dikarenakan untuk open market minggu depan ini itu di atasnya support pertama, jadi hati-hati. Sebagai level kunci penurunannya itu berada di 0.8173. Selama daily close-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, bisa aja ini mendadak pullback kembali ke atas secara ekstrim. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area 0.8173, ringnya pun terbatas, kemungkinan akan ada pentalan secara signifikan ketika harga mampu mencapai support 2. Jadi untuk USD Swiss saya lebih prepare wait and see untuk cari ancang-ancang setup buy 1 minggu ke depan, tetapi akan saya pantau dulu misalkan ada penurunan. Kalau valid, daily close-nya body candle tidak mampu tutup di bawahnya 0.8173 atau minimal H4-nya gagal tutup di bawah level area tersebut. Tentunya setelah ada konfirmasi pembalikan arah, harga di atasnya zona yang saya blokorin, kemungkinan referensi buy yang pertama akan aktif. Dari segi cara untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 35 pip. Tapi dari segi TP-nya saya lebih prepare TP pertama 155 pip yang berada di history high minggu yang sebelumnya. TP kedua maksimum berada di resisten kedua ruang gerak sekitar 210-an pip ya. Ini skenario planning yang pertama. Tapi kalau misalkan dia gagal bergerak di bawahnya zona yang saya blokorin, secara otomatis swing buy akan ke sweep di support kedua. Jadi mana yang valid nanti kita tunggu untuk minggu depan. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Dari segi tempo 4, batas pantau overnya untuk level area SRP sudah saya tarik, support 3 dan 4 jatuh di 137.500 sampai dengan 138.600, tetapi saya tidak antisipasi ke sana. Support kedua yang berada di 140.500 sampai dengan 140.700, ini juga saya ragu masihan, tetapi kalau misalkan ada penurunan mendekati support pertama, masih ada peluang. Jadi USD Yen 1 minggu ke depan misalkan ekstrim kedorong ke bawah, batas pantau over sementara adalah di blok urin terlebih dahulu. Selama blok urin ini masih bertahan, waspadai pullback kembali ke atas zona tengah atau sebagai pivotnya 144.200. Jadi hati-hati di area zona yang saya blok abu-abu dengan batas bawahnya 14367, batas atas 144.72. Resisten pertama 145.600, kemudian target misalkan ada kenaikan nanti ya untuk USD Yen adalah di kisaran zona yang saya blok hijau 146.600, dan batas pantau sementara misalkan ekstrim ada kenaikan untuk USD Yen adalah blok biru 14767 sampai dengan 147.84. Sementara R3 dan R4 saya skip terlebih dahulu. Kita lihatin dulu dari segi time frame satunya, open market berada di zona tengah atau sebagai pivot, jadi ini agak gambling. Bisa aja untuk USD JPY ini langsung lanjut ke atas ke resisten pertama, atau dia turun dulu ke support baru ada kenaikan kembali, itu juga bisa terjadi ya. Jadi hati-hati karena ini adalah zona tengahnya. Tapi untuk swingnya saya lebih prepare adalah cari ancang-ancang setup buy, akan saya tunggu mampu atau tidak harga ini turun ke bawah mendekati support pertama. Misalkan mampu dan ada konfirmasi pembalikan arah ketika mencapai level tersebut, kemungkinan akan saya manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy dengan cara untuk stop loss maksimum adalah 50 pip. TP pertama itu berada di resisten pertama yang berada di kisaran 145.600-an. Sekitar 280 pip. TP kedua maksimum itu berada di resisten kedua ruang gerak sekitar 480 pip. Tetapi kalau misalkan kehilangan support 2, alternatifnya tetap cari ancang-ancang setup buy selama harga tidak mampu turun di bawahnya zona yang saya blok urin. Dari segi jarak stop loss agak lebar sekitar 70 pip, tapi untuk TP pertamanya itu ruang gerak sekitar 340-an pip, TP kedua itu kurang lebih sekitar 450-an pip ya. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tidak menutup kemungkinan nanti untuk day trade akan ada buy ataupun sell di semua pair yang sudah saya bahasin tadi ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.